Hai pemirsa, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya hari ini nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat terus ya. Karena kesehatan itu nomor satu pemirsa. Ketemu lagi bareng sama aku Lia Gisti di acara On The Screen. Nah hari ini nih, On The Screen kedatangan narasumber lagi. Dan narasumber kali ini tuh bisa dibilang anak-anak muda yang berbakat. Dan ngomongin tentang narasumber nih, dari kemarin On The Screen ini memang kedatangan narasumber yang masih muda ya pemirsa ya. Itu tandanya muda-muda itu harus semangat untuk terus berkarya. Nah ada siapa sih narasumber kita hari ini dan film apa yang akan dibahas? Langsung aja yuk kita bahas bareng sama aku ya Gisti di acara On The Screen. Nah pemirsa, daripada kelamaan ya, kita langsung sapa aja narasumber kita hari ini, yaitu dari SMK Negeri 3 Tegal. Hai guys. Hai. Aduh ada Bu Nina nih nyempil di sini nih. Paling muda mbak. Paling muda. Gimana Bu Nina kabarnya hari ini? Hari ini saya merasa bahagia. Merasa jadi anak muda lagi. Waduh, soalnya diapit anak-anak muda. Iya ya? betul mbak. Sama saya juga ya Bu ya. Iya. Saya Gimana Bu muda. perjalanan ke Batik TV? Alhamdulillah lancar. Lancar, nggak macet ya Bu? Enggak. Udah makan? Sudah alhamdulillah Aduh, sudah kalau kenyang. Mbak. belum, padahal nanti mau ngajakin makan nih. Mau Lagi, oke, Iya, nanti sini, ya Bu ya. Mbak. Oke, udah ada Bu Nina nih dari Bengkel Cinema ya pemirsa. Selanjutnya nih ada Salma. Hai Salma, Hai, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik ya, ini Salma ini sebagai sutradara. Ini berarti kamu praktek ya di Bengkel Cinema ya? Iya, Berapa bulan sih? 3 bulan. 3 bulan. Kalau boleh nih, kenapa milihnya Bengkel Cinema sih? Jangan lihat Bu Nina. Jawabnya lihat ke Tak sini. tutupin mbak. Karena ya pengen cari pengalaman baru. Oh gitu, diajarin ya berarti ya Iya. sama Bu Nina ya. Galak nggak? Ya, dikit. Ya dikit sambil ngelirik kok bisa. Oke, ini Salma sebagai sutradara dan selanjutnya ada Wahyu. Wahyu. Hai Wahyu. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah makan? Barusan makan. Udah jalan-jalan kemana nih di Pekalongan nih? Waduh, saya juga nggak tahu kalau daerah sini. Aduh belum ya. Tadi muter-muter di bundaran itu aja sih. Oke, ini Bu Nina harus diajakin nih Bu. Nanti tak ajak ke itu mbak 0 km Aduh jalan itu deket ya udah gue. sama itu museum batik. Aduh deket banget Bu, yang jauh dikit ya nanti ya. Oke, Wahyu ini sebagai pemain. Ini sama juga ya, praktek bareng juga ya? Sama bareng satu sekolah. Satu sekolah. Kelas Iya. berapa sih kalian? Kelas 12. Oh kelas 12, udah Iya. mau ini berarti UN? Iya. Oke, berarti ini magang habis itu UN. Iya. Nanti bulan Januari mulai kayaknya. Oh magangnya mulai kelas 12 ya? Iya. Aku baru mulai magang itu kelas 12. Baru dari kelas 11 naik ke 12 langsung magang. Oh gitu, berarti ini belum kelas 12 akhir? Belum. Baru pertengahan. Oh, oke. Ini sebagai pemain namanya Ali. Ali. Iya, pemerannya Ali. Pemerannya Ali. Ini berarti sebelumnya udah pernah bikin film belum sih kalian? Belum, kita sebelum di Bengkel Cinema belum pernah ada kepikiran bikin film kayak gitu. Makanya pas di Bengkel Cinema dikasih project kayak gitu, kita explore hal baru banget makanya. Oke, berarti baru banget gitu ya Iya. belajar ya. Sama deh pertanyaannya ya, Salma. Kenapa milihnya Bengkel Cinema sih? Jangan lihat Bu Nina lagi. Lihatnya ke depan deh. Milihnya Bengkel Cinema apa ya? Aku emang tertarik sama dunia digital kayak gini sih, makanya pengen coba nyemplung ke dunia kayak gini. Seru ya. Seru kayaknya, kelihatan orang-orang di TV, di YouTube gitu kayaknya seru. Seru ya, apalagi lihat Bu Nina acting nih seru banget loh. Ini ngomong-ngomong nih, judul film kalian tuh apa sih judulnya? Penyesalan. Penyesalan. Kenapa tuh namanya Penyesalan? Karena di situ tuh kita apa ya? Menceritakan penyesalan seorang anak, Oke. perempuan. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Sebelum itu kita nonton filmnya dulu bareng, boleh ya di sini ya? Oke, pemirsa, ini dia film Penyesalan. Gimana keadaan ibu? Udah mendingan? Alhamdulillah udah mendingan li. Ini Ali bawain bubur bu, sama air hangat. Ali suapin ya bu. Makasih li. Lina udah berangkat sekolah.
Udah, Bu. Bukannya ini waktunya kamu berangkat kerja, Li. Sudah sana, kamu berangkat. Biar ibu makan sendiri. Ya udah, Bu. Ali berangkat dulu ya, Bu. Iya, Li. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Udah gede ya sekarang? Bisa make up? Iya nih, miskin aja banyak gaya. Nih ya, menurut aku, kalau kamu itu miskin, gak usah deh sok-sokan beli make up, mending buat beli makan. Gak guna. Sini aku bersihin. Udah bersih ya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi sekolahnya, Nak? Baik-baik aja kok, Bu. Udah, Tina capek. Mau ke kamar dulu. Lin, ayo sini sarapan dulu, Lin. Ya. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Tadi kita baru saja menyaksikan film Penyesalan. Keren banget ya. Ini tentang penyesalan seorang anak terhadap sang ibu. Ya. Oke Salma nih, boleh ceritain nggak sih ini proses produksinya tuh gimana sih awalnya? Awalnya tuh kita apa ya? Bikin skenario dulu, Oke. kayak ide ceritanya gimana. Terus kita apa ya? Kembangin lagi ceritanya. Kalau udah habis itu skenario juga melalui tahap revisian beberapa kali. Terus habis sudah finalnya baru kita riset untuk tempat syutingnya atau Oke, apa oke. bla bla bla. Habis itu kita baru mulai syuting. Itu ide cerita dari siapa sih? Dari kamu? Ide cerita kita sharing Oke. ide gitu Sama anak-anak sama tim ya. praktek gitu juga ya. Terus habis itu memutuskan untuk bikin film tentang penyesalan. Penyesalan. Terus tadi ada riset juga tuh, gimana sih? Riset apa sih? Riset untuk lokasi syuting. Oke, ini berarti kan lokasi syutingnya di rumah, Ya, di terus sekolah gitu ya? heeh. Oke, berarti ini pertama kali ya jadi Pertama kali sutradari? banget. Sutradara? Susah nggak? Lumayan sih. Lumayan susah. Ya, tantangan baru. Apa tuh tantangannya? Ya, sebelumnya kan nggak pernah apa? Belum terjun- pernah ya, jadi belum pernah. sutradara. Ini hal baru banget. Tapi seru lah ya. Ya, seru. Syuting sama Bu Nina sama Wahyu juga. Kalau untuk proses pemilihan pemain nih, ada Bu Nina, ada Wahyu juga. Ini pemilihannya gimana sih? Pemilihannya kita Ada diskusi juga mungkin ya, Ya, diskusi, dari kan. Bengkel Cinema juga ya. Kalau Bu Nina nih udah biasa main film, nih artisnya di sini ya pemirsa yang tengah nih ya.
Gimana Bu main sama anak-anak SMK Negeri 3 Tegal? Susah nggak Bu? Gimana ya, kok bilang susah? Susahnya susah, sering ribet aja sih. Sering Karena Bu? mereka mungkin baru pertama ya, Oke. jadi kadang kita sudah acting begini ternyata mereka lupa belum diambil kameranya. Oke. Paling cuma ada kayak yang gitu sih. lupa gitu aja Iya, ya Bu paling ya? kayak gitu sih. Ya namanya anak baru Masih belajar, belajar, ya. ya. Tapi Tapi kan seru lah, ya, hasilnya Bu. kan bagus, Mbak. Iya benar. Ya benar, untuk anak-anak magangnya udah bagus ya Bu ya. Kasih nilai deh Bu buat filmnya berapa nih kalau dari Bu Nina? Berapa nih? 100. Kamu 100. minta berapa? 150. 150, Mbak. Jadi tambahin nilai sendiri aja deh. 100 ya Bu ya. Janganlah. Jangan. Kalau saya kasih 100 nanti mereka merasa puas nggak mau belajar. Iya betul. Saya kasih 80 aja. 80. Gimana Salman 80? Oke ya. Oke. Biar mereka pada belajar lagi. Biar pada belajar lagi betul. Kalau Wahyu nih pertama kali buat kamu jadi pemain deh di sini, gimana tuh? Ada persiapan apa aja sih? Aku kalau persiapan jujur Hamin 1 tuh malamnya aku baru belajar ke YouTube cara acting tuh aku baru belajar. Based on YouTube berarti. Iya. Aku juga baru pertama kali ikut project kayak gini juga sebelumnya nggak ada kepikiran ikut begini kan. Makanya malamnya aku langsung searching di YouTube. Aku acting kayak gimana caranya. Ada ekspresi segala macam, terus pelafalan per huruf segala macam. Aku belajar dari itu. Oke, kalau untuk belajar naskah, ini kan mungkin biasanya ada persiapan reading dulu kan? Iya. Atau gimana gitu, ada nggak? Ada reading. Ada. Berapa lama sih? Reading kemarin berapa jam aja sih? Nggak ada setengah hari. Hitungan jam ya, Bu? Iya. Ya? Bukan hari lagi, biasanya kan butuh beberapa hari gitu. Iya. Gampang ya berarti ya? Ya dari skenario sih pendek-pendek sih naskahnya sih. Pendek-pendek Iya, ya? makanya agak cepat. Kalau dari Wahyu, ada nggak sih adegan atau dialog yang berkesan buat kamu? Dialog yang berkesan. Dia kan sebagai anaknya Bu Nina ya ceritanya ya, ada nggak tuh? Dialog yang berkesan sih pas aku ngebentak si Lina itu sih. Adiknya itu ya? Iya. Aku sebenarnya pengen meluapkan semua emosi, cuman ekspresinya kurang. Ikut sebel ya, saya nonton juga ikut sebel tuh. Nyebelin banget ya. Oke, berarti yang mengesankan itu ya, Iya. karena pengen marah tapi belum bisa full. Iya, belum bisa. Kalau Bu Nina nih, apa Bu yang berkesan? Apalagi kan sebagai ibu juga ya di situ ya berperannya. Apa sih? Atau aduh jangan bikin sedih deh Bu. Ada nggak Bu? Yang paling berkesan itu yang terakhir, Mbak, justru yang cuma suara saya ya. Oh, yang voice over iya, itu ya? voice over sih. Kenapa sih Bu kok berkesan? Ya isi suratnya kayaknya gimana ya? Dia pada nangis tuh, tahu Mbak. Waktu proses bikin voice itu Iya, iya. pada nangis tuh. Oh iya benar, memang terakhir itu emang penyesalan banget ya judulnya ya, akhirnya mah udah penyesalan. Terus ada lagi nggak Bu yang mungkin cerita-cerita seru gitu? Terus seru. Yang seru, Mbak, itu ketika saya mau jatuh, Mbak. Ya Allah. Nih pada ngerjain. Jatuh, Bu, belum diambil. Ulangi lagi. Saya nyapu lagi, balik lagi. Jatuh lagi. Tuh, Itu berapa kali take Bu? 5 apa 4 ya? Kayaknya 5 5 atau lebih. Cuman buat jatuh ya? Iya, Mbak. Ini kenapa? Karena belum siap buat ambil gambar gitu. Udah ketek, cuman emang waktu itu kurang ngeteknya, kayak apa sih, konfirmasinya tuh kurang. gitu. Oke, jadi Jatuhnya kita cek kurang lagi. bunyi Iya. gitu Bu. Harusnya punya Iya. Mantap gitu ya, Bu. Tapi selama produksi aman lah ya, Anda juga Wahyu juga ya. Kalau sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan gitu melalui film ini dari Bu Nina nih, sebagai pemain, sebagai ibu? Kalau saya, Mbak, ya, selagi kita masih punya orang tua, sebagai ini bicara untuk anak ya. Iya betul. Satu, hormati orang tua. Yang kedua, jangan pernah menyakiti perasaan orang tua. Iya oke. Yang ketiga, doa orang tua itu segalanya untuk anak. Karena kebahagiaan anak itu segalanya juga untuk orang tua. Itu sih. Memang dalam ya kalau misalnya pesan ibu buat anaknya ya Bu ya. Apalagi ini filmnya juga tentang ibu juga ya pemirsa ya. Kalau Wahyu nih sebagai anak, apa sih mungkin dari sisi yang berbeda deh, Dari apa yang ingin disampaikan? yang berbeda ya. Kalau dari sisi yang berbeda,
sebagai apa ya? Kalau di situ kan aku sebagai pemeran Ali kan gantiin bapak secara nggak langsung kepala keluarga, anak laki-laki satu-satu. Oh iya, Harus tabah dan kuat sih. harus tabah dan Iya. kuat ya, Iya. menjadi anak untuk menjaga orang tuanya juga ya, Menjaga menjadi orang ibu tua, juga. menjaga adik, Oh iya. kahin juga ya kan. Oh iya, betul betul. Kalau Salma nih sebagai sutradara. Kalau saya ya itu apa? Kalau misalnya harga yang ada, Hargai selagi selagi ada. ya untuk kita masih ada, sebisa mungkin kita hargain dan selalu syukurin apa yang kita dapat. Oke. Ya sederhana itu cukup. Yang penting menghargai orang tua selagi ada gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih udah ada project apa sih Salma? Atau masih rahasia nih sama Bu Nina? Ada deh, Ada Ada deh. Tunggu aja. Kalian pegang sampai kapan sih? bulan Oktober, Ya, bulan depan. bulan depan. Lama lah ya, bikin film lagi lah Insya Allah. sama Bu Nina. Udah ada bayangan apa nih Bu buat anak-anak di sini nih? Sarain mereka. Oke, masih rahasia lah ya. Iya. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya guys ya. siap. Oke, kita istirahat dulu. Oke. Oke pemirsa, tetap di On The Screen. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti dan juga film yang berjudul Penyesalan. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang baru ya. Ini wajah-wajah ceria yang baru. Di sini ada perwakilan dari sekolah. Ya, Betul. ya, mulai dari sini ya pemirsa ya. Ada Bu Indra. Betul. Halo Bu Indra. Selamat malam Mbak Lia. Malam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Baik ya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Mbak Lia juga mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, amin. Gimana Bu perjalanan ke Batik TV? Luar biasa ya, dari kami Tegal di sini di Batik TV. Jauh tapi menyenangkan. Jauh ya Bu? Iya. Berapa jam Bu kesini Bu? Kalau normal sebetulnya 2 ya, tadi agak macet dikit ya, ada banyak lubang ternyata ya jalannya, beberapa berlubang. Iya, karena ini sedikit memberikan kejutan ya. Betul, jalannya ya. iya. Oke, sudah ada Bu Indra di sini sebagai kepala sekolah. Oke, selanjutnya pemirsa di sini ada Pak Salim. Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Hari ini? alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya Pak. Sehat. Lagi sibuk apa nih Pak? Sibuk menemani Bu Indra kemana-mana. Kemana Bu? Betul, ke sekolah dan ke Batik TV. Ke Batik TV, khusus ke Batik TV ya. Betul ini penghargaan buat kami bisa bersama-sama di Batik TV. Ini sangat berharga juga buat saya ya Pak ya, Bu ya bisa main ke On The Screen. Ini Pak Salim ini sebagai Wakil Humas Humas TV. untuk Iya. SMK Negeri 3 Tiga Tegal. Tegal. Oke, selanjutnya nih pemirsa sudah ada Pak Salim, selanjutnya adalah Pak Huru. Ya. Halo Pak Huru. Halo, selamat malam. Malam Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Lia juga sehat kan? Alhamdulillah, baik. Ini sudah makan malam Pak? Oh sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Ini berarti udah seger lah ya Pak ya. Kita mau Alhamdulillah. ngobrolin tentang Betul, filmnya betul. anak-anak nih, Iya. anak-anak siswa-siswi. Iya. Ini udah nonton filmnya ya tadi ya? Sudah Mbak, kebetulan ya. Gimana nih Bu nilainya untuk filmnya? Sebetulnya ini sesuatu yang bukan hal yang pertama sih untuk kami di SMK 3, karena kebetulan di sekolah kami ini ada Pak Huru juga yang mengawal anak-anak di prodi multimedia, yang sekarang untuk di kurikulum baru sebetulnya lebih fokus ke desain komunikasi visual. Ini masih nyambung ya sebetulnya, dan anak-anak sebetulnya sudah mendapatkan bekal dari guru-gurunya ya, bagaimana untuk bisa mengenal berperan, seni peran, dan ini nyambung juga dengan program Humas, bahwasanya anak-anak yang sudah diberi materi di sekolah mereka melakukan kegiatan magang di dunia industri, dan kebetulan alhamdulillah kami untuk tahun ini
kerjasama dengan Bengkel Sinema. Dan ini sebetulnya film penyesalan membuktikan bahwa anak-anak yang ini sebetulnya ketika mereka kelas 10 dan kelas 11 kan, mohon maaf kan, ini era corona ya, yang sebelumnya tidak mendapatkan pembelajaran secara full di sekolah, tetapi ketika mereka diterjunkan ke Dudi, ternyata mereka masih bisa all out kok, mereka masih bisa struggle untuk membuat sesuatu yang berbeda. Dan sebetulnya banyak moral value ya, banyak nilai-nilai dari film itu yang mungkin bisa kita sampaikan ke teman-teman ini, Mas Wahyu dan Mbak Salma, bahwasanya ini loh, kalau di pembelajaran yang era sekarang kita itu sebetulnya butuh yang namanya peralatan digital. Tadi kan sebetulnya di tokoh Lina itu kan sebetulnya sangat menyesal ya, kenapa sih dia itu nggak mendapatkan porsinya, tidak mendapatkan peralatan yang baik dari orang tuanya. Itu yang sebetulnya nanti mengalir di pesan ketika ternyata kondisi sosial orang tua itu ya kadang-kadang memang kadang ada yang tidak memang terpenuhi, dan ini tentu akan menjadi penyesalan terakhir di ending film itu, bagaimana dia menyesali ketika oh ya ternyata pendapat ibunya nih bagus nih, mestinya dia tidak berperan seperti. Untung ada Wahyu nih, sosok yang ini adalah siswa SMK yang ambil peran ya, bagaimana dia bisa mengambil peran ketika ibunya sedang sakit, bisa tuh dia mengcover permasalahan, iya, kasih saran ke adiknya, bisa membanggakan ibunya, mungkin gitu. Ini keren banget ya Bu ya, penyesalan tuh nggak cuma judulnya aja yang penyesalan, tapi ceritanya tuh banyak juga penyesalan. Iya, banyak ini pesan yang bisa disampaikan ke adik-adik mereka ya, karena kebetulan mereka kelas 12. Oke, kelas 12. Kalau dari Pak Salim nih sebagai humas ya Pak ya, ini berarti kan sudah ada kerjasama juga ya bersama dengan Bengkel Sinema. Betul. Oke, ini berarti untuk hari ini sudah ada kerjasama, betul? Memang kami sudah kerjasama dengan Bengkel Sinema untuk tempat anak-anak kami prakerin. Jadi dulu namanya PKL, sekarang namanya Praktek Kerja Industri. Kita laksanakan selama 3-6 bulan. Anak-anak itu kebetulan jurusan multimedia mencari di tempat-tempat yang sesuai dengan keilmuan mereka. Salah satunya di Bengkel Sinema ini. Dan nantinya pun hasil-hasil mereka akan kita upload juga di YouTube SMK 3 juga. Jadi kami punya YouTube juga dan punya website kami, semuanya akan kami masukkan situ. Paling enggak adik-adiknya bisa melihat ini loh karya kakak-kakaknya yang nanti udah lulus. Iya, bisa ikut untuk berproduksi film juga ya. Jadi tidak hanya anak juga, tapi guru juga bermain di situ. Termasuk Bu Indra juga main di situ. Nanti film langsung ya Bu ya. Mudah-mudahan doa Mbak Lia dan dari Batik TV ya. Ini kalau butuh pemain bisa Bu dari Batik TV nih. Siap. Siap ya Bu ya. Oke Pak Guru nih, mau ngobrol sama Pak Guru dong. Ini sebagai gurunya ya Pak. Ada kesulitan nggak sih Pak dalam menyampaikan teorinya? Ini kan anak-anak kan praktek ya. Kalau teorinya susah nggak sih Pak? Insya Allah sih semua anak-anak yang kami berikan secara teori, insya Allah tidak ada kesulitan. Hanya berdasarkan apa yang tadi dikatakan oleh kepala sekolah, bahwa 2 tahun sejak kelas 1 sampai kelas 2 ini, atau kelas 10, kelas 11, pengaruhnya adalah karena corona. Jadi pembelajaran daring. Alhamdulillah telah membuktikan bahwa setelah kelas 12 awal di prakerin yang dilaksanakan pada Bengkel Sinema ini cukup menggairahkan. Ternyata bisa menghasilkan satu film. Gitu. Disitulah kebanggaan dari kami selaku pengajar. Kalau menurut Pak Guru, lebih susah teori atau prakteknya sih Pak? Kalau nggak ada yang susah ya Pak? Iya, nggak ada yang susah. Cuman ini perlu ada satu penekanan praktek yang lebih banyak. Lebih banyak lagi. Karena memang harus seimbang ya Pak? Harus seimbang. Bisa mengatakan seperti ini tapi nggak bisa. Yang melakukan kan anak-anak juga. Betul. Belajarnya memang harus berbarengan dengan teori dan juga praktek. Iya. Oke, ini terakhir deh ya, Bu. Mungkin perwakilan Bu Indra boleh, Pak Salim boleh, Pak Guru boleh. Apa sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman dari SMK Negeri 3 Tegal biar lebih semangat lagi? Mungkin adik kelasnya juga kan bisa ikut membuat produksi film juga nih. Mewakili teman-teman dari SMK 3 mungkin gini, untuk
siswa SMK 3 Tegal bahwa visi sekolah kami adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter dan berwawasan global. Maka bermain peran, memberikan contoh nilai karakter bisa melalui film. Dan ini adalah contoh nyata bahwa kakak kelas kalian sudah bisa mengungkapkan pesan yang nantinya akan menjadi contoh untuk kalian bahwa SMK 3 itu bisa luar biasa, yang bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk sendiri tetapi untuk sekolah dan umumnya untuk masyarakat semuanya. Betul. Udah keren banget. Pokoknya berkarya tuh nggak ada Habisnya ya. Kreativitas tanpa batas. Batas tuh ya adik-adik ya. Adik-adik SMK Negeri 3 Tegal. Iya. Kalau misalnya mau praktek juga bisa lah ya di Bengkel Sinema ya. Insya Allah Bisa. kami sudah mengadakan, tapi apa yang dikatakan oleh Umas, ada satu kerjasama yang nantinya akan terus menerus. Yang masih berlanjut gitu Iya, ya Pak. syukur-syukur nanti dari Bengkel Sinema datang ke sekolahan untuk mengadakan sebagai guru tamu. Iya, sehingga ada satu teori yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Ada timbal balik kerjasama lah kayak gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Huru, terima Sama-sama. kasih. Iya, Mbak. Terima kasih Bu Indra Sama-sama, sudah Mbak main di Lia. on the screen ya hari ini ya. Betul. Terima Ditunggu kasih sama-sama. next filmnya dari anak-anak biar bisa main ke on the screen lagi ya Pak ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Oke pemirsa, udah 30 menit ya ternyata Lia menemani pemirsa on the screen. Tetap saksikan on the screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Barik TV. Saya Lia Gisti pamit, sampai jumpa.